Sebuah rumah warga di Jalan Es Parman, Palangkaraya, Kalimantan Tengah terbakar. Banyaknya material kayu membuat api cepat membesar. Saat kebakaran, penghuni rumah sedang berada di dalam rumah dan langsung bergegas menyelamatkan diri. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Minimnya sumber air membuat pemadaman sempat terkendala. Setelah 1 jam, api berhasil padam. Kendalanya di sini kan nggak ada sumber air. Semata-mata kita dengan kawan-kawan BPK, sistem estafet, saling membutuhkan, saling bekerja sama. Ini lokasi sempit juga mempengaruhi, Pak? Pastilah. Untungnya sempitnya berada tidak jauh dari jalan besar. Kebakaran awalnya diketahui oleh penghuni rumah yang merasakan hawa panas, kemudian melihat api muncul dari belakang kamar. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pembeli bahan bakar minyak yang membawa badik ditangkap polisi. Atas ulah pelaku, tak hanya karyawan, warga pun resah dan khawatir akan terulang kembali. Wih, bawa parang, bawa badik. Tidak memiliki barcode saat mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU Amesang, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, seorang pria mengamuk. Pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari kendaraannya, kemudian mengancam para karyawan dan pembeli lainnya. Aksi pelaku yang direkam warga pun viral di media sosial. Pelaku yang berinisial ER berusia 45 tahun ini akhirnya ditangkap polisi. Kini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polsek Tempe. Karena yang bersangkutan ini memiliki sebilah badik, ini menyangkut mengenai masalah undang-undang darurat, sehingga yang bersangkutan dikenakan pasal 2 tanpa hak, tanpa izin membawa sebilah senjata tajam. Dan sekarang kami yang bersangkutan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Saat diinterogasi, pelaku mengaku kesal tidak diperbolehkan mengisi BBM karena tidak memiliki barcode. Kini pelaku dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Pasal 1 dengan ancaman hukuman 4 hingga 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, rombongan sepeda motor pengantar jenazah menyerang warga di Jalan Poros, Kelurahan Pai, Makassar, Sulawesi Selatan dengan batu. Mereka diduga tak terima ditegur karena suara bising knalpot brong. Viral di media sosial, rombongan pengantar jenazah membuat keributan di Jalan Poros Kelurahan Pai, Bidingkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Rombongan pemotor ini menyerang warga dengan melempar batu ke arah permukiman warga. Bahkan ada dari mereka yang membawa busur. Tak puas menyerang warga, rombongan ini kembali berulah dengan menutup jalan terowongan Simpang 5 Bandara sambil berjoget di tengah jalan. Kejadian bermula saat rombongan puluhan motor mengawal ambulans yang melaju dari arah Makassar ke Maros. Diduga tak terima ditegur karena suara bising knalpot brong, rombongan ini pun menyerang warga. Kalau kami lihat di video, proses penyerangannya itu spontan. Karena pas pengantar jenazah berhenti, tiba-tiba rombongan turun untuk menyerang salah satu warga di samping Indomaret. Berarti dia sengaja memang, Bang? Atau untuk sementara kami masih melakukan penyelidikan di lapangan, apa motif dan upaya dari terduga pelaku ini.
Polisi menyita 1 sepeda motor yang ditinggal anggota rombongan saat dikejar warga. Polisi pun menyelidiki siapa saja anggota rombongan yang terlibat dalam penyerangan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Anggota polisi korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Batang, Jawa Tengah dimakamkan di Boyolali. Suasana haru dan isak tangis mengiringi proses pemakaman anggota polisi yang menjadi ajudan dan supir Kapolres Boyolali tersebut. Isak tangis keluarga pecah saat peti jenazah Bribda Riorisna Saputra dikeluarkan dari rumah duka di Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Usai dilakukan tradisi berobosan atau penghormatan terakhir, sang ibunda korban pingsan. Seluruh anggota Polres Boyolali yang hadir di rumah duka memberikan penghormatan terakhir dan prosesi pemakaman dilakukan dengan upacara kedinasan Polri. Selain Bribda Riorisna, terdapat 1 anggota lain yang meninggal dalam peristiwa tersebut, yakni Bribda Fabrilian Dean Artono yang merupakan sopir dari Kapolres Boyolali yang juga dimakamkan pada Selasa sore. Sementara Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga selamat dalam kejadian tersebut, mengalami luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Pemakaman semuanya hari ini dilaksanakan untuk 1 anggota di wilayah Mojosongo dan 1 anggota di wilayah Kecamatan Nogosari. Dan alhamdulillah yang di Mojosongo sudah selesai, sudah terlaksana dengan lancar berkat doa dari rekan-rekan dan seluruh masyarakat. Alhamdulillah beliau kondisi baik sampai sekarang juga alhamdulillah kondisi. Kejadian tersebut bermula ketika mobil yang dikemudikan Bribda Fabrilian Dean Artono menabrak bagian belakang truk pengangkut tiang listrik di Jalan Tol Pemalang, Jawa Tengah yang mengakibatkan 2 anggota polisi tewas di lokasi kejadian. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Masih di iNews Pagi, pemirsa, sebuah mobil yang diduga mengangkut BBM di Lampung Selatan, Lampung terbakar. Akibatnya sopir beserta istrinya dibawa ke rumah sakit. Sebuah mobil angkutan umum terbakar di Desa Sukatani, Kalianda, Lampung Selatan. Api dengan cepat menghanguskan mobil jenis minibus ini. Satu unit mobil dan 7 petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan, Ruli Fikriansyah, menjelaskan kebakaran diduga akibat mobil tersebut membawa bahan bakar. Kebakaran tersebut akibat memuat bahan bakar atau BBM. Korban jiwa ada 2 orang, suami istri. Sekarang sudah kita antarkan ke rumah sakit. Kerugian kisaran 100 juta. Akibat kejadian ini, sopir dan penumpangnya yang merupakan suami istri menjadi korban. Mereka mengalami luka bakar dan dibawa ke rumah sakit. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulisiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD terpilih dari hasil pemilu 2024 telah selesai dilaksanakan. Sebanyak 732 anggota MPR RI, 580 anggota DPR, dan 152 anggota DPD untuk periode 2024-2029 telah diambil sumpahnya. Pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2024-2029 dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga sejumlah tokoh negara lainnya yang berlangsung di gedung DPR MPR Selasa siang kemarin. Selain itu, Ketua Umum Partai juga turut hadir dalam acara pelantikan. Dari ratusan orang yang dilantik, terdapat anggota DPR tertua yaitu Zulfikar Ahmad berusia 78 tahun dari Partai Demokrat. Sementara anggota DPR termuda dari fraksi Partai Gerindra yaitu Anissa M.A. Mahesa
yang masih berusia 23 tahun, merupakan putri mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond JJ Mahesa. Sebagai generasi muda, kita harus mewakili isu-isu yang relevan untuk generasi kita. Kalau aku yang ingin aku gaungkan pertama adalah akses pendidikan yang merata. Karena setiap aku turun ke dapil, itu mereka banyak sekali menyuarakan tentang UKT yang mahal. Bagaimana cara mendapatkan beasiswa. Sultan B. Najamuddin terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah periode 2024-2029. Sultan menang dari saingannya Lanyala Mataliti dalam proses pemungutan suara atau voting dengan memperoleh 95 suara, sementara Lanyala hanya memperoleh 56 suara. Dengan perolehan suara ini, Sultan Najamuddin ditetapkan sebagai Ketua DPD RI. Kemudian GKR Hemas sebagai Wakil Ketua 1, Yoris Raweai Wakil Ketua 2, dan Tamsil Lindrung Wakil Ketua 3. Yang tadi kami sampaikan bahwa paket ini adalah paket yang kami rajut untuk menggambarkan pertama ke Indonesia. DPD ini kan adalah miniatur Indonesia dari Aceh sampai ke Papua. Itu yang kami buat. Ya, ada saya sebagai mungkin perwakilan dari anak muda, kemudian beliau-beliau ada perempuan, tokoh perempuan dari Jawa, tokoh non-muslim dari timur, kemudian ada tokoh muslim juga. Ya, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, yang akan kami tawarkan dan akan kami lakukan adalah bagaimana memastikan agar lembaga DPD ini benar-benar menjadi lembaga yang dulunya diharapkan oleh masyarakat daerah. Lembaga perwakilan yang kuat, lembaga perwakilan masyarakat daerah yang memang pada akhirnya bisa menjawab. Sementara itu pemirsa, Puan Maharani kembali menjabat sebagai Ketua DPR RI untuk 5 tahun ke depan. Penetapan pimpinan DPR RI digelar dalam rapat paripurna usai pelantikan anggota DPR baru sore kemarin. 4 wakil ketua DPR dijabat oleh Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Gerindra, Adis Kadir dari fraksi Golkar, Saan Mustafa dari fraksi Nasdem, dan Cucun Ahmad Syamsu Rijal dari fraksi PKB. Rapat paripurna penetapan pimpinan DPR periode 2024-2029 berjalan mulus. Usai penetapan, para pimpinan DPR yang baru mengucapkan sumpah jabatan. Berdasarkan Undang-Undang, MPR, DPR, DPD, dan DPRD, kursi ketua DPR diduduki fraksi dengan raihan kursi terbanyak di pemilu legislatif 2024. Yaitu PDI Perjuangan. Sementara wakilnya diisi 4 fraksi pemenang kedua, ketiga, keempat, dan kelima di Pileg 2024. Hanya kita sendiri, anggota DPR RI, yang dapat menjaga kehormatan dan marwah lembaga DPR RI. Marilah kita bangun bersama DPR RI yang semakin dekat dengan rakyat, semakin dipercaya oleh rakyat, dan dapat mensejahterakan rakyat. Pada kesempatan ini, atas nama seluruh anggota DPR RI, kami juga mengundang partisipasi dari seluruh komponen masyarakat, media massa, pers, kaum intelektual, akademisi, mahasiswa, LSM, ormas, dan lain sebagainya untuk ikut memberikan masukan, pandangan, dan kritik terhadap berbagai kebijakan negara yang akan... Pemirsa, pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI telah rampung digelar di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta. Deretan selebritas menghiasi kursi parlemen. Di antaranya ada musisi Ahmad Dhani hingga sosok selebritis muda Verrell Bramastya. ...580 anggota DPR RI resmi dilantik pada tanggal 1 Oktober 2024. 24 anggota dewan diantaranya merupakan selebritis, baik yang berkecimpung di dunia tarik suara, pemain sinetron, komedian, hingga musisi. Yang pertama ada pasangan artis Ahmad Dhani dan Mulan Jamila, yang dilantik sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Ahmad Dhani berhasil lolos dari Dapil Jawa Timur 1
sedangkan Mulan Jamila berhasil lolos dari Dapil Jawa Barat 11. Selain itu, ada wajah baru selebritis yang juga dikenal sebagai vokalis band, yaitu Sigit Purnomo atau disapa akrab Pasha Ungu. Khususnya dari fraksi Partai Amanat Nasional, yang pertama secara normatif akan melaksanakan tugas dan fungsi kita. Tidak hanya Pasha Ungu, Once Mekel, penyanyi yang juga musisi, dilantik menjadi anggota DPR RI dari fraksi PDIP yang mewakili Dapil Jakarta II. Ada yang real di masyarakat. Harapan saya sampai 5 tahun mendatang saya benar-benar bisa menjalankan tugas yang cukup berat ini ya. Selain Pasha dan Once Mekel, nampak pula komedian Alfiansah atau yang dikenal akrab dengan sapaan Komeng. Alfiansah resmi dilantik sebagai anggota DPD RI periode 2024 hingga 2029. Selain itu, wajah baru lainnya adalah sosok selebritis muda Verrel Bramasta yang resmi menjadi anggota DPR RI mewakili fraksi Partai Amanat Nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah momen menarik terjadi saat pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 yang digelar pada Selasa pagi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Mulai dari kostum unik hingga sidang yang dipimpin oleh anggota Dewan Tertua dan Termuda. Anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 Jamaluddin Malik menarik perhatian dengan memakai kostum Ultraman menjelang dilantik sebagai anggota DPR. Sebelumnya ia juga pernah viral karena kampanye memakai kostum Ultraman. Anggota DPR dari Dapil 2 Jawa Tengah ini tampak mendatangi gedung DPR dengan kostum Ultraman berwarna biru dan abu-abu. Lampu juga terlihat menyala dari kostum Jamaluddin. Kostum yang Jamaluddin kenakan ini memang terbilang agak lain ketimbang anggota DPR terpilih yang lain, di mana rata-rata anggota DPR terpilih lainnya mengenakan setelan jas atau baju khas daerah. Namun kader Golkar dari Dapil 2 Jawa Tengah ini justru memilih mengenakan kostum Ultraman yang menjadi ciri khasnya semenjak kampanye. Momen menarik juga terjadi saat perwakilan anggota DPR dan DPD RI dengan usia termuda dan tertua menjadi pimpinan sementara dan memimpin pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD RI periode 2024-2029. Diketahui anggota DPR tertua yang menjadi pimpinan sementara DPR RI bernama Guntur Sasono, 78 tahun dari daerah pemilihan Jatim 8, fraksi Partai Demokrat. Kemudian berlaku sebagai wakil yakni anggota DPR termuda yakni Anissa Mahesa yang berusia 23 tahun daerah pemilihan Banten 2 dari fraksi Partai Gerindra. Kemudian anggota DPD tertua yang didaulat menjadi pimpinan sementara DPD RI yakni Ismet Abdullah berusia 78 tahun daerah pemilihan Kepulauan Riau. Kemudian anggota DPD termuda yakni Larasati Moriska 22 tahun daerah pemilihan Kalimantan Utara bertindak sebagai wakil ketua sementara. Diketahui secara keseluruhan ada sebanyak 580 calon anggota DPR RI terpilih dan 152 calon anggota DPD RI terpilih berdasarkan surat keputusan KPU RI tentang hasil pemilu 2024 periode 2024-2029. Sementara itu untuk parpol yang lolos kembali menduduki Senayan diantaranya PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, dan PAN. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka merayakan hari ulang tahunnya yang ke-69, sebuah bank swasta mengadakan acara unggulan yaitu Wealth Expo dan Signature Event Extra Expo. Kegiatan ini sekaligus ajang apresiasi untuk para nasabah. Mengusung tema Charting Indonesia Economic Path, Transition and Growth, Wealth Expo menghadirkan para ahli terkemuka yang membahas dinamika dan strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menghadapi tahun 2025. Rangkaian ulang tahun CIMB Niaga juga dilengkapi dengan Extra Expo yang menghadirkan beragam penawaran spesial dari produk-produk unggulan CIMB Niaga untuk para nasabah setia. Bahkan tahun ini, Extra Expo menawarkan poin extra deals diskon 50% dengan kuota melimpah hingga 69.000 kuota di 3 kota
yang bisa digunakan untuk belanja berbagai produk di merchant seperti gadget, travel, dan lifestyle. Nantinya kegiatan ini akan dilakukan di Surabaya dan Medan. Tak hanya keuntungan bagi nasabah, ajang ini juga memberikan program menarik untuk nasabah baru yang baru membuka tabungan, kartu kredit, dan produk-produk lainnya. Salah satu yang paling menarik adalah pembukaan tabungan mulai dari Rp100.000 bisa berkesempatan untuk memenangkan undian emas dengan total 690 gram. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Ade Firmansyah, Indra Purnama, iNews melaporkan. Kompetisi biliar junior Carabao Junior Open Series 5 sukses digelar di area BSD Tangerang Selatan, Banten. Kompetisi ini menjadi ajang bertanding sekaligus regenerasi pemain-pemain biliar muda unggulan dari berbagai daerah di tanah air. Setelah sukses dilaksanakan di sejumlah kota, Carabao Junior Open Series kelima kembali sukses digelar di BSD, Tangerang Selatan pada 29 September hingga 1 Oktober 2024. Peserta dari berbagai daerah seperti Bali hingga Jakarta hadir untuk uji kemampuan memperebutkan gelar juara pada series kelima kompetisi Carabao Junior Open ini. Ya, jadi kita memberikan wadah untuk para junior berani tampil, dan kita memberikan batasan usia sampai 18 tahun sehingga mereka bisa berkompetisi di kelasnya. Dan yang tidak kalah menarik, ini kan 8 seri di ranking tertinggi untuk pemain yang berhasil juara 1 itu akan kita sponsor sampai ikut pertandingan ke luar negeri. Pada final yang digelar 1 Oktober 2024 dimenangkan oleh pemain biliar muda usia 14 tahun asal Bali yakni Made Abib Permana yang sebelumnya memenangkan Carabao Junior Open Series 3 di Bandung, Jawa Barat. Pastinya sih seneng banget bisa juara lagi, semangat terus sama rajin-rajin latihan. Sementara itu pemain biliar internasional asal Skotlandia Jason Shaw yang hadir juga menyempatkan diri untuk melakukan fun match bersama sejumlah pemain. Years, but just didn't have the time, and now I have the time. I'm having such a great time here. Everybody's been very welcome, and I just want to thank Hendra for fixing all this and bringing me here. Kehadiran Jason Shaw diharapkan mampu memberikan motivasi kepada para pemain untuk terus berlatih dan mengembangkan skill mereka. Dari Tangerang Selatan, Banten, Amrina Rida, Nadifa Adin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, masih di iNews Pagi bersama saya Arlisa Adi dan rekan saya Camar Henda. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini dan kita akan ke informasi berikutnya. Ya pemirsa, calon gubernur Jakarta Pramono Anung menjanjikan para pemegang kartu Jakarta Pintar dapat menikmati wisata di Jakarta secara gratis. Kebijakan ini merupakan bagian dari visinya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan belajar bagi anak-anak serta pelajar di Jakarta. Pramono Anung tanpa didampingi Rano Karno mendatangi dan menyapa warga Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sejumlah masyarakat pemegang KJP atau Kartu Jakarta Pintar mengaku belum pernah menikmati wisata di Jakarta seperti Ancol, Taman Mini ataupun Ragunan. Keluhan ini melahirkan kebijakan bagi para pemegang KJP dapat masuk ke tempat-tempat wisata di Jakarta secara gratis. Kali ini Pramono menyoroti isu ketimpangan sosial yang dihadapi masyarakat, terutama antara kelas menengah ke atas dan masyarakat menengah ke bawah. Itu untuk yang pegang KJP. Karena tadi saya tanyakan hampir semua yang pegang KJP untuk masyarakat di sini belum pernah lihat Ancol, belum pernah lihat Taman Mini, bahkan Ragunan yang dekat aja juga belum pernah. Maka kita akan fasilitasi untuk bisa mereka menikmati itu. Percuma punya fasilitas yang seperti itu, mereka belum pernah datang. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Bang Dul mengaku siap menghadapi debat perdana Pilgub Jakarta. Hal itu disampaikan Rano saat bersilaturahmi ke pesantren Asidikiyah Jakarta.
Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau yang kerap disapa Bang Dul mengaku siap menghadapi debat perdana Pilgub Jakarta 6 Oktober mendatang. Rano mengaku tak ada persiapan khusus lantaran program yang akan disampaikan saat debat sama dengan yang disampaikan di setiap kampanye. Kesiapannya menghadapi debat Pilgub Jakarta nanti karena Karno telah beberapa kali menghadapi debat serupa saat maju menjadi wali kota, wakil gubernur, dan gubernur. Biasa-biasa aja kok. Artinya secara materi kan setiap kita jalan itu yang kita sampaikan. Debat itu kan artinya dengan program. Pasti program kita begini, program dia bagaimana, ntar kita debatkan. Mana yang kira-kira yang visible. Sebetulnya seperti itu aja. Buat saya kan debat ini dari mulai 2007 udah berdebat saya. Artinya di media di pilkada dulu kan wakil bupati, wakil gubernur itu kan melalui ajang. Jadi buat saya debat itu udah. Sementara itu, Cawagup nomor urut 2 Kun Wardana mengklarifikasi terkait dengan tudingan banyaknya KTP yang dicatut dalam proses pendaftarannya bersama dengan Dharma Kun sebagai paslon Cagup Cawagup Jakarta. Kepada Pak Kun ya, Anda membawa slogan aman yang diawali dengan adab, betul? Secara adab, bagaimana pertanggungjawaban Anda? Saya orangnya sukanya yang kritis-kritis saja. Bagaimana pertanggungjawaban Anda ketika Anda mengambil KTP saya untuk pencalonan Anda? KTP saya yang Anda ambil. Saya punya buktinya kalau perlu bukti. Bagaimana itu bisa dikatakan aman, bagaimana itu bisa dikatakan adab? Silakan. Tapi kalau perlu bukti ada di HP saya. Silakan, Bangun. Baik, jadi saya nggak tahu mengenai KTP Bapak bisa masuk di kami, tapi yang jelas tidak ada unsur kesengajaan dari kami. Kemudian yang perlu dilihat bahwa memang saat itu jumlah yang dimasukkan kuantitasnya jumlahnya sangat besar. Total berapa? 677.000. Oke, baik. Dan waktunya yang diberikan itu sempit sekali, hanya 3 hari ya. Jadi jumlah orang-orang yang memasukkan jumlahnya sangat besar, para LO, kemudian juga para relawan dari berbagai sumber data juga bekerja pagi, siang, malam ya. Jadi memang benar-benar kami tidak ada unsur kesengajaan terhadap hal itu. Pemirsa, Cawagup Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menyoroti sejumlah program yang telah dibangun oleh mantan Gubernur Anies Baswedan terkait dengan perkembangan kesenian di Jakarta. Salah satunya revitalisasi Taman Ismail Marzuki yang dinilai belum optimal menjadi wadah bagi para seniman. Anies membangun trotoar, memperluas trotoar pasti dengan tujuan. Saya melewati Jalan Tamrin dengan trotoar yang luas, saya bernapas panjang. Tapi kemarin sewaktu saya ke tim, trotoarnya besar, jalannya sempit. Saya tahu bahwa tempat itu akan menjadi panggung performance anak-anak. Cuman kemarin pada waktu saya ke tim, rekan-rekan seniman di sana bertanya tentang bagaimana tim ini harus berjalan. Saya tahu Bang Gis, saya pernah ketemu Bang Anies waktu di Komisi 10. Pada saat Bang Anies revitalisasi tim, saya bilang sebagai seniman saya setuju revitalisasi tim. Cuman memang pada waktu itu Pemda DKI memberikan hak pengelolaan selama 28 tahun kepada Jakpro. Ini gak ketemu Bang. Gak ketemu. Jakpro tentu bicara investasi 1,7 triliun yang harus dikembalikan. Sementara ke seni tidak bisa menghitung kalkulasi. Itu yang gak ketemu. Nah makanya kemarin saya ke tim. Ini bicara tentang kebudayaan. Saya berharap tim itu menjadi ruh kesenian Jakarta. Apapun masyarakatnya. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sekaligus Presiden terpilih 2024-2029 hadir mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Prabowo terlihat datang bersama dengan Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Jokowi nampak keluar dari sisi pintu mobil sebelah kiri
sementara Prabowo keluar dari sisi pintu mobil sebelah kanan. Keduanya diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2024 ini di Monumen Kesaktian Pancasila Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keduanya juga kompak mengenakan jas. Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih yang dipasang tepat di sebelah dada bagian kiri. Joko Widodo dan Prabowo berjalan beriringan dan kehadirannya disambut langsung oleh Sekjen DPR RI, Indra Iskandar. Keduanya saling bersalaman dan melemparkan senyum dan salam. Selanjutnya Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Afifuddin dan sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya mereka secara bersama-sama masuk ke dalam gedung kura-kura. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto segera bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Prabowo melempar sinyal pertemuan itu terwujud sebelum dirinya dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024. Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto berharap pertemuannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bisa segera terlaksana. Prabowo ingin bertemu Megawati sebelum dirinya dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024. Prabowo juga memberi sinyal bahwa pertemuan itu segera terwujud. Hal itu disampaikan Prabowo Subianto usai menghadiri pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD di Kompleks Parlemen Senayan. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Sebelumnya Prabowo terlihat berbincang akrab dengan Puan Maharani usai upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya Selasa pagi. Puan mengatakan bahwa hubungan Prabowo dengannya dan PDI Perjuangan selalu hangat dan akan segera bertemu Megawati Soekarno Putri dalam waktu dekat. Tadi hangat gitu dengan Pak Prabowo? Selalu hangat. Jadi akan kapan direncanakan? Apa sih rencananya? Selalu ketemu, tadi ketemu. Pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo sudah ada? Secepatnya, ya. Setelah pelantikan atau sebelum pelantikan? Secepatnya, ya. Secepatnya. Sebelumnya, elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan mengatakan Prabowo dan Megawati akan bertemu di tempat yang asyik. Meski tanggal pasti pertemuan keduanya belum dirilis, namun menu santapan untuk pertemuan tersebut telah ditentukan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Jojo Hadikusumo belum mau berbicara banyak terkait dengan rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo. Dirinya hanya menegaskan jika Prabowo telah menunggu selama 2 tahun untuk bertemu dengan Megawati. Kalau pertemuan dengan Pak Prabowo dengan Bu Mega gimana Pak? Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Iya, terus gimana Pak? Akan segera sebelum pelantikan atau seperti apa Pak? Saudaranya Santoso Halim diduga merekayasa PKPU untuk menghindari utang ratusan miliar rupiah. Meskipun demikian, Sukoco membantah semua tudingan ini. Komisaris PT Inet Global Indo Sukoco Halim hari Selasa diperiksa di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan rekayasa pengajuan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU. PT Inet Global Indo milik adik kakak Sukoco dan Santoso Halim memiliki utang lebih dari 500 miliar rupiah. Kemudian 2 perusahaan yang diduga kaki tangan Sukoco dan Santoso mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang alias PKPU. Tujuannya agar perusahaan Santoso dan Sukoco yang telah menerima uang ratusan miliar rupiah itu menuju pilot dan uangnya bisa diambil kakak beradik tersebut. 2 perusahaan tersebut adalah PT Global Data Lintas Asia dan PT Bekasi Power Infrastruktur yang merupakan pemberi pinjaman alias kreditur. Sebelumnya Rabu 11 September 2024, Komisaris PT Global Data Lintas Asia Sutina diperiksa di Polda Metro Jaya.
Dalam data perusahaan, terdapat 2 pemegang saham yaitu Sulastri sebagai direktur serta Sutina sebagai komisaris. Perusahaan yang dikatakan dimiliki oleh Sutina bisa meminjamkan uang kepada PT Inet Globalindo milik Sukojo Halim sebesar 7,2 miliar rupiah. Belakangan terungkap fakta bahwa Sutina tak lebih dari seorang resepsionis alias petugas penjawab telepon di pusat kebugaran milik keluarga Sukojo Halim. Kedua pemegang saham tersebut ternyata hanya tinggal di permukiman padat penduduk di Jakarta Barat. Anehnya, ia bisa memberi pinjaman senilai miliaran rupiah. Saya dan teman-teman sudah bertemu langsung dengan orang yang bernama Sutina. Sutina, oke. Ini kita punya fotonya nih, Sutina. Nanti kita akan tampilkan. Ya, jadi pemegang sahamnya itu ada 2 nama. Namanya satu Ibu Sutina, satunya bukan. Ini Ibu Sulastri. Oke. Yang satunya Ibu Sutina. Makanya kita lacak. Kemudian terbukti bahwa yang bersangkutan itu bekerja di salah satu gym pusat kebugaran di daerah Cengkareng, dan kita datang ke lokasi itu. Kemudian kita cek dan ketemu langsung dengan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan sudah kita ajak dialog dan menunjukkan surat menandatangani ini surat pernyataan bahwa ini ada surat pernyataannya. Boleh mungkin bisa ini kalau juga ditandatangani. Surat pernyataannya menyatakan kalau benar dia memang pengurus, tetapi dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh PT Global. Jadi dengan kata lain gampangnya gini, ini ternyata yang bersangkutan ini dipakai namanya untuk menandatangani akte dan sebagainya terkait dengan pendirian PT Global. Sementara itu dalam pernyataan tertulisnya Sukojo Halim mengatakan tak pernah kabur dalam seluruh proses PKPU Inet. Masih dalam pernyataan tertulis yang merupakan bagian hak jawabnya, Sukojo juga membantah PKPU Inet adalah PKPU fiktif karena sudah melalui proses pengadilan di tahap awal. Sebelumnya istri Sukojo Halim, Yuliani, diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 12 Agustus 2024 lalu. Ia dilaporkan atas kasus yang sama, yakni dugaan bisnis hitam mengemplang hutang hingga ratusan miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait penyerangan di Iran, ini sudah ada rekan kami, Mas Arafah. Selamat pagi, Mas Arafah. Selamat pagi semua kru yang bertugas iNews TV. Apa suara saya jelas? Jelas, Mas Arafah. Mas Arafah, untuk pertanyaan pertama, apakah kondisi para WNI di sana ini dalam keadaan baik-baik saja dan apakah sudah ada bantuan dari KBRI, Mas Arafah? Baik, yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa tadi beberapa saat sebelum terjadi peristiwa serangan Iran tersebut, saya dan rekan-rekan mahasiswa Indonesia di sini di Iran juga sedang seperti biasa melakukan kegiatan, bahkan ada pertemuan-pertemuan juga. Lalu kemudian sekitar 8.30 berita itu terdengar. Halo? Ya. Pada saat penyerangan itu berarti Mas Arafah dan teman-teman ini ikut merasakan serangan itu atau justru tidak tahu sama sekali? Justru kehidupan saya kebetulan di Teheran gitu ya, kehidupan masyarakat di sini ya berlangsung seperti biasa. Kami menggunakan transportasi umum gitu ya kan, kami kebetulan juga tadi ada kegiatan pertemuan sesama pelajar gitu ya, jadi semua ya berjalan seperti biasa gitu loh, seperti biasa. Dan jujur ya kami awal-awalnya pun kami sesama mahasiswa Indonesia pun juga agak kaget gitu, iya seperti ini gitu. Baik. Kan. Mas Arafah, apakah ada kekhawatiran terhadap serangan di Israel atau justru ada nuansa bahagia di sana karena adanya penyerangan itu? Apakah ada penerbangan yang dibatalkan juga? Baik, jadi kalau untuk masalah kekhawatiran, justru beberapa saat setelah serangan tersebut terjadi, gitu ya, di pemberitaan di televisi nasional Iran justru menunjukkan warga terutama Teheran gitu ya turun merayakan serangan tersebut.
seperti itu. Jadi itu yang ada, dan perlu dipahami bahwa juga kita sudah pernah mengalami seperti ini gitu ya. Contohnya di bulan April kemarin ya, ketika ada serangan juga yang diluncurkan dari Iran, seperti itu. Baik, lantas untuk penerbangan, apakah ada jadwal penerbangan yang dibatalkan karena adanya serangan pada Selasa malam? Jadi kalau untuk pada Selasa malam ya kemarin ya sekarang kalau kebetulan sekarang jam 2 pagi di sini, justru masih kami pantau di sini ya, contohnya di Bandara Imam Khomeini ini masih belum ada berita pembatalan ataupun yang lain seperti itu. Baik, Mas Rafa, apakah ada peringatan siaga atau waspada kepada masyarakat yang ada di sana, terutama imbauan dari KBRI seperti apa untuk para WNI yang ada di sana? Baik, jadi sebelum itu saya ingin menegaskan di sini, saya berterima kasih sekali kepada jajaran KBRI yang ada di Teheran gitu ya kan, yang bahkan juga pada sejak April ya di tahun ini status siaga ini masih siaga 2 dan belum naik. Dan selain daripada itu KBRI pun juga sangat informatif sekali kepada kami, kepada warga negara Indonesia yang ada di Iran, karena perlu dipahami bahwa WNI ini bukan hanya ada di satu kota saja, Mbak dan Mas, gitu ya kan, tapi dengan sangat proaktif, gitu ya, KBRI selalu menghimbau, terutama penghimbauannya apa, untuk siaga dan tetap tenang, gitu loh, karena kita juga jangan sampai gitu ya mengalami sampai terjadi despotik berpikir kacau seperti itu. Karena ya ini ketenangan itu kan paling penting seperti itu. Jadi informatif sekali kalau pihak KBR. Baik, terima kasih banyak informasinya Mas Arafa langsung dari Teheran. Semoga Mas Arafa dan teman-teman WNI yang lainnya ini dalam kondisi aman, sehat dan juga tetap menjalin komunikasi dengan KBRI. Terima kasih banyak Mas Arafa. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan serangan Iran ke Israel, sudah ada rekan Fikri Rofiul Haq yang berada di Gaza, Palestina. Halo, selamat pagi waktu Indonesia, Mas Fikri. Selamat dini hari waktu Gaza, Mas Camer dan juga Mbak Al-List. Baik, Mas, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi para pengungsi Gaza saat terjadinya serangan Iran ke Israel? Ya, baik, memang beberapa jam yang lalu, di mana pada jam 9 malam waktu Gaza, kami yang berada di jalur Gaza, terkhusus kita yang ada di Gaza Utara melihat jelas serangan-serangan Iran terhadap beberapa kota yang ada di Israel, terutama di Tel Aviv. Dan dari tempat kami mengabarkan bahwa banyak sekali masyarakat yang berteriak gembira, meneriakkan takbir, bahkan mereka menembakkan tembakan-tembakan untuk memeriahkan atau menggembirakan momen pada malam itu. Banyak juga masyarakat yang mendokumentasikan momen-momen pada saat peluncuran-peluncuran tersebut. Dan memang informasinya memang Revolusi Garda Iran meluncurkan sekitar 200 sampai 250 roket balistik ke beberapa kota yang ada di Tel Aviv, yang memang ini merespon atas kematian pertama yaitu pemimpin Hamas yaitu Ismail Haniyah, dan juga salah satu pemimpin Hizbullah yaitu Hasan Nasrullah. Dan ini bentuk respon Iran yang memang sudah beberapa waktu yang lalu mereka bicarakan, dan masyarakat Gaza tentunya sangat senang sekali karena mereka juga menantikan serangan-serangan dari Iran terhadap kota-kota yang ada di Israel. Dan bukan hanya itu saja, namun selain Iran juga melakukan serangan balistik ya, rudal-rudal balistik ke kota Israel, terdapat juga operasi militer dari pejuang Palestina yang menyerbu di kota Tel Aviv sehingga mengakibatkan 8 orang pemukim ilegal Israel tewas dan juga 15 lainnya mengalami luka-luka dan 6 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu juga di awal Oktober atau hampir genap 1 tahun perang antara Israel dan juga Palestina, di mana
update dari Kemenkes Palestina mengatakan dalam 24 jam terakhir Israel juga masih terus melakukan intensitas serangannya ke jalur Gaza. Ada 4 pembantaian yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap masyarakat Gaza sehingga mengakibatkan 23 orang meninggal dan juga satu lainnya mengalami luka-luka. Dan pembantaian ini juga ada di beberapa titik, salah satunya Israel melakukan serangan terhadap sekolah yang ada di kota Sijaiyah sehingga mengakibatkan 7 orang meninggal, dan beberapa rumah sipil yang ada di kota Nusairat, Gaza Tengah juga menjadi target sasaran Israel sehingga terdapat 13 korban meninggal. Sementara update korban sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini menyentuh angka 41.638 jiwa yang meninggal dan juga 96.460 orang yang mengalami luka-luka. Yang kita tahu bahwa Israel juga melakukan serangan terhadap Yaman, Libanon, dan juga jalur Gaza, dan Israel tidak menurunkan intensitasnya ke jalur Gaza seperti yang saya sampaikan bahwa dalam 24 jam terakhir ada banyak sekali masyarakat yang meninggal dan juga mengalami luka-luka. Baik, terima kasih banyak informasinya Mas Fikri. Semoga sudah cukup 41.000 jiwa yang menjadi korban serangan dari Israel, dan semoga nantinya untuk dari serangan Israel ini bisa segera terhenti. Terima kasih banyak Mas Fikri. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana rangkaian audisi Indonesian Idol Season 13 kini hadir di Kota Bandung, Jawa Barat. Ribuan peserta dari Kota Kembang ini berkompetisi untuk menjadi idola baru Indonesia. Ribuan peserta audisi Indonesian Idol Season 13 yang digelar selama 2 hari di Universitas Widyatama Kota Bandung berlangsung sangat meriah. Para peserta audisi yang didominasi kalangan anak-anak muda ini antusias dan siap mengadu keberuntungan di dunia tarik suara demi meraih tiket menuju tahap selanjutnya. Karena aku ngikutin Indonesian Idol, karena aku juga bercita-cita pengen jadi penyanyi gitu. Terus aku juga pengen ngembangin bakat aku lebih dalam lagi di dunia musik, apalagi aku punya cita-cita aku pengen kayak Bunda Maya, pengen jadi musisi. Saya ingin membanggakan keluarga saja. Keluarga tentunya saya ingin lebih banyak berkarya. Bandung menjadi kota ke-11 perjalanan audisi yang digelar di seluruh kota besar di Indonesia. Memiliki banyak talenta berbakat diharapkan dapat melahirkan idola baru dari ibu kota Jawa Barat ini. Kalau dilihat dari potensinya, Bandung selalu memberikan idola-idola baru dan selalu melahirkan musisi-musisi hebat di Indonesia tentunya. Dan juga kalau melihat dari beberapa audisi tadi yang sudah kita jalani, memang cukup banyak anak muda atau peserta dari Bandung yang punya kemampuan yang cukup. Para peserta yang lolos audisi ini nantinya akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti tahap seleksi lanjutan sebelum memasuki babak spektakuler. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Muji Prayitno, iNews melaporkan.